Galatia pasal 3. Orang percaya dibenarkan melalui iman. Hai orang-orang Galatia, mengapa kamu begitu bodoh? Siapakah yang telah menyihir pikiranmu sehingga kamu lupa dengan gambaran yang sudah aku berikan dengan sangat jelas tentang Kristus Yesus yang disalibkan itu? Satu hal inilah yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apakah kamu telah menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat? Atau karena kamu mempercayai kabar baik yang kamu dengar? Kamu telah memulai hidupmu yang baru ini dengan Roh Kudus. Tetapi, mengapa sekarang kamu pikir kamu dapat menjadi sempurna dengan usahamu sendiri? Apakah penderitaan yang kamu lakukan demi Injil Kristus kamu sia-siakan dan tidak ada artinya? Tentu tidak, bukan. Apakah Allah menganugerahkan Roh Kudus kepadamu dan mengadakan berbagai mujizat di tengah-tengah kamu karena kamu taat kepada hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada kabar baik yang kamu dengar? Sama seperti yang dikatakan kitab suci tentang Abraham. Abraham percaya kepada Allah, dan karena itu dia diterima sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Jadi kamu harus tahu bahwa mereka yang percaya kepada Allah adalah anak-anak Abraham. Kitab suci sudah mengetahui sebelumnya bahwa Allah akan membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena keyakinan mereka kepada Allah. Dan kitab suci telah terlebih dulu memberitakan kabar baik kepada Abraham. Semua bangsa akan diberkati melaluimu. Dengan begitu, orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah juga akan mendapat berkat seperti Abraham. Semua orang yang menggantungkan ketaatannya pada hukum Taurat, mereka berada di bawah kutuk. Sebab tertulis dalam kitab suci, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Sekarang sudah jelas bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena berusaha melakukan hukum Taurat. Sebab kitab suci berkata, orang yang benar akan hidup oleh keyakinannya kepada Allah. Hukum Taurat tidak didasarkan atas keyakinan kepada Allah. Sebaliknya, hukum Taurat mengatakan, orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Tetapi Kristus menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Ia menggantikan kita dan menempatkan dirinya sendiri di bawah kutukan itu. Seperti yang tertulis di kitab suci, orang yang mati digantung pada kayu adalah orang yang terkutuk. Kristus melakukan ini supaya berkat yang Allah berikan kepada Abraham dapat diberikan kepada semua orang. Dengan begitu, melalui keyakinan kepada Allah, kita pun dapat menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Janji Allah dan hukum Taurat. Saudara-saudara, aku akan memberikan satu contoh dari hidup sehari-hari. Perjanjian telah disepakati antara satu orang dengan orang lain. Setelah perjanjian itu dibuat secara resmi, tidak seorang pun dapat membatalkan atau menambahkan sesuatu ke dalamnya. Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Kitab suci tidak mengatakan kepada keturunan-keturunan, yang artinya kepada banyak orang. Tetapi kitab suci berkata kepada keturunanmu, yang berarti hanya satu keturunan, yaitu Kristus. Maksudku adalah, perjanjian Allah dengan Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah masa itu, sehingga perjanjian Allah dengan Abraham itu masih tetap berlaku. Jika kita menerima yang dijanjikan Allah berdasarkan hukum Taurat, maka yang kita terima bukan lagi berdasarkan janji Allah. Tetapi Allah, karena anugerahnya, memberikannya kepada Abraham melalui janji. Kalau begitu, mengapa hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan pelanggaran-pelanggaran manusia, dan hukum itu tetap berlaku sampai datangnya keturunan Abraham yang dimaksud dalam perjanjian itu.
Melalui malaikat, Allah memberikan hukum Taurat kepada seorang perantara yang kemudian menyampaikan hukum itu kepada bangsanya. Seorang perantara dibutuhkan ketika ada dua pihak yang saling berjanji, tetapi tidak dibutuhkan jika hanya ada satu pihak saja yang berjanji. Tujuan hukum Taurat Musa. Kalau begitu, apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji-janji Allah? Tentu tidak, karena jika hukum Taurat yang diberikan itu dapat memberi hidup, maka dibenarkan dari dosa pasti berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci menyatakan bahwa semua orang dikuasai oleh dosa. Dengan begitu, satu-satunya cara agar manusia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sebelum iman datang, kita adalah tahanan yang dijaga oleh hukum Taurat. Kita tidak mempunyai kebebasan sampai iman itu akan dinyatakan. Maksudku, hukum Taurat menjadi pengawas kita sampai Kristus datang. Setelah Dia datang, kita dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Sekarang, iman itu sudah datang, sehingga kita tidak lagi membutuhkan hukum Taurat sebagai pengawas kita. Kamu semua adalah anak-anak Allah melalui keyakinanmu kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan. Sebab kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan-keturunan Abraham dan mewarisi berkat-berkat Allah sesuai dengan janjinya.